Sambutan hangat Marcelino untuk Ole Romeni, Coach Justin bongkar pemain yang akan gabung skuad Garuda. Pantang remehkan timnas Indonesia, Wataru Endo sebut persaingan di ronde ketiga bukan hal yang mudah. Pelatih asal Brazil anggap timnas Indonesia sudah tidak perlu mementingkan level ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih asal Brazil anggap timnas Indonesia sudah tidak perlu mementingkan level ASEAN. Pelatih asal Brazil Jackson F. Thiago belak-belakan mengatakan bahwa level Asia Tenggara seharusnya sudah tak dianggap penting lagi bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berkembang pesat bersama Sintayong. Buktinya skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan tim Merah Putih jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke fase tersebut. Alhasil banyak yang menganggap timnas Indonesia sebagai raja ASEAN. Meski begitu, Jackson F. Thiago justru tidak setuju karena hal itu perlu diuji. Kendati demikian, level ASEAN sejatinya tidak perlu dibicarakan lagi. Pasalnya kini timnas Indonesia sudah mencapai level yang lebih tinggi lagi, yakni di kawasan Asia. Menurutnya, pembicaraan siapa yang terkuat di Asia Tenggara sudah tidak penting, sebab tim Merah Putih harus bersaing dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi, karena itu tadi STY mampu membawa Indonesia ke level yang sebenarnya. Asia Tenggara sudah tidak penting. Boleh dikatakan bukan yang terbaik, tapi itu sudah tidak penting karena visi dari STY mencapai level yang lebih tinggi lagi. Kalau saya menilai justru kekuatan kita sekarang layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, jelas Jackson F. Thiago. Jadi patokan tim kuat di ASEAN, Filipina bermimpi bisa selevel dengan timnas Indonesia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengutarakan harapannya bisa membangun The Ajkal menjadi skuad timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia bak menjadi patokan tim kuat di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Skuad Garuda menorehkan prestasi yang gemilang. Di bawah asuhan Sintayong, skuad Garuda berhasil menembus babak knockout Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan menuju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci tiket untuk tampil di Piala Asia 2027 mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia ini diidamkan oleh Tom Saintfiet. Ia mengaku ingin mencapai level skuad Garuda. Filipina juga ingin mengikuti langkah timnas Indonesia agar bisa diperkuat pemain keturunan yang punya kualitas. Sejatinya The Ajkal bisa melakukan hal itu karena negaranya menganut kewarganegaraan ganda. Sayangnya prestasi timnasnya yang belum melonjak menjadi hambatan. Jika kami di tahun-tahun mendatang dapat membangun tim yang benar-benar disegani, dapat mencapai level Thailand, Vietnam atau timnas Indonesia dan secara teratur berada di Piala Asia. Jika kami melakukan itu selevel Indonesia, maka akan semakin banyak pemain bahkan dari tim-tim besar yang ingin mewakili kami, ujar Tom Saintfiet. Menurut Saintfiet, banyak pemain yang seharusnya bersyarat memperkuat Filipina, namun talentanya masih mentah dan The Ajkal harus bisa membuktikan agar konsisten demi menarik minat pemain diaspora mereka. Bukan Oxford United, media Vietnam ungkap klub tujuan Marcelino Ferdinand di Eropa. Media Vietnam The Tau ikut menyoroti rumor transfer Marcelino Ferdinand yang baru dilepas oleh KMS Kadenje karena habis kontrak. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand resmi berpisah dengan KMS Kadenje. Penyebabnya adalah kontraknya yang habis pada Juni 2024. Selama berseragam klub berjuluk The Tigers, Marcelino sudah mencatatkan 7 pertandingan di laga resmi dengan sumbangan 1 gol. Resmi dilepas KMS Kadenje, pemain berusia 19 tahun ini ramai dirumorkan bakal direkrut oleh tim promosi divisi Championship Oxford United. Apalagi Oxford United merupakan klub yang dimiliki pengusaha Indonesia Anindya Bakri serta Erick Thohir. Walau demikian, media Vietnam menyebutkan klub lain yang mungkin akan jadi pelabuhan Marcelino. Tim tersebut adalah FC Pidender yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Usai berpisah dengan Denze, Marcelino kemungkinan besar akan tetap berada di Belgia untuk mencapai peluang bermain. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan tim bernama Dender, ujar media Vietnam The Tau. FC Pidender sendiri diketahui adalah klub milik orang Indonesia Sihar Sitorus.
namun belum lama ini ia ingin menjualnya. Media asal Belgia HLN mengatakan Sihar Sitorus ingin menjual FCP Dender karena klub ini baru promosi, namun sampai saat ini belum ada pihak yang ingin membelinya. Pantang remehkan timnas Indonesia, Wataru Endo sebut persaingan di ronde ketiga bukan hal yang mudah. Kapten timnas Jepang Wataru Endo bertekad melanjutkan performa bagus di Liverpool yang bisa berimbas kepada penampilan di tim nasional. Seperti yang diketahui, Jepang bakal tergabung di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang bakal satu grup dengan timnas Indonesia di ronde ketiga. Timnas Indonesia bukanlah lawan yang asing bagi Jepang saat ini. Skuad Jepang saat ini sempat menantang timnas Indonesia pada laga terakhir fase grup Piala Asia 2023. Tim berjuluk Samurai Biru itu sukses mengantongi kemenangan 3-1 atas tim Garuda. Sayangnya Jepang terhenti di babak perempat final. Timnas Indonesia bakal jadi tuan rumah terlebih dahulu pada 14 November 2024. Jepang jadi tim yang paling difavoritkan untuk lolos. Pasalnya, tim berjuluk Samurai Biru tersebut memiliki peringkat FIFA paling tinggi di antara seluruh peserta grup C lainnya. Meski begitu, Wataru Endo tidak menganggap perjalanan mereka tidak akan mudah. Pasalnya, kualitas tim-tim Asia sudah meningkat, sehingga Jepang wajib waspada. Selain itu, Wataru Endo berambisi untuk menembus kegagalan di Piala Asia 2023. Daripada mencoba mengubah apapun, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil di Piala Dunia. Kami kalah di Piala Asia karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang-orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini? Tapi satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin memenangkan Piala Dunia. Jadi saya pikir hanya itu. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah mudah, tapi semuanya bergantung kepada apakah kami bisa meraih hasil. Jadi saya pikir kami menuju babak final kualifikasi mendatang sebagai langkah menuju Piala Dunia, ujar Wataru Endo. Sambutan hangat Marcelino untuk Ole Romeni, Coach Justin bongkar dua pemain yang akan gabung skuad Garuda. Seperti yang diketahui, PSSI dikabarkan sedang mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong di FC Utrecht. Namun, hal itu tidak dipublikasikan. PSSI mendekati Ole Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti yang diketahui, Sintayong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangun, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank bukan striker murni. Untuk tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia membutuhkan striker-striker berkualitas, sebab timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ole Romeni mendapatkan dukungan penuh dari Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu setuju apabila sosok keturunan baru yang didatangkan PSSI bisa menambah kekuatan tim merah putih. Marcelino Ferdinand menilai kehadiran pemain-pemain keturunan baru berkualitas bisa menambah nilai kompetisi di dalam tim. Para pemain siap bersaing demi mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Mantan pemain KMS Kadenje itu juga mengakui bahwa masih ada yang kurang di lini depan timnas Indonesia. Pendekatan yang dilakukan PSSI juga diungkap oleh pengamat sepak bola yaitu Coach Justin. Dia menyebutkan ada 2 nama yang bakal bergabung. Coach Justin belum lama ini membongkar 2 nama yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Mereka adalah Max Hilgers dan Ole Romeni. Pasti akan ada tambahan pemain, tapi siapa kita tidak akan tahu. Yang gue dengar ada 2 atau 3 pemain. Mungkin yang gue dengar Max Hilgers akan gabung, Ole Romeni akan gabung. Gue nggak tahu lagi siapa, kita tunggu aja. Kita beri kepercayaan kepada Sintayong, dia yang tahu pemain apa yang dia butuhkan. Kita lihat, ujar Coach Justin. Nama Max Hilgers dan Ole Romeni bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia, sebab keduanya memang senter dirumorkan dengan timnas Indonesia. Bahkan Max Hilgers sempat ingin diproses naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan, sedangkan Ole Romeni mengakui telah dihubungi oleh PSSI.